gini. Kalau misal udah kelewat rukuknya, berarti kita kan sudah tidak dianggap di rokaat itu kan. Maka kita harus menambah untuk rokaat lainnya. Itu untuk sholat yang lain. Untuk sholat Jumat, kalau masih ketinggalan yang pertama masih aman, masih bisa ikut yang kedua. Kalau ketinggalan yang satu dan yang keduanya, ya udah tetap sholat aja, tetap sholat niat Jumat, tapi nanti disempurnakan dengan 4 rakaat seperti sholat Jumat. Bahasanya itu binaan la istinafan, tidak usah dibatalkan terus ya udah niat lagi sholat duhur gitu, nggak usah, dilanjutkan lalu disempurnakan menjadi 4 rakaat seperti itu. Nah, selanjutnya, ini sebagai pengetahuan aja, kalau ada salah satu sahabat yang berpendapat bahwa sholat Jumat ini adalah salah satu sholat yang memang sholat tersendiri. Artinya bukan sebagai penggantinya sholat zuhur, seperti yang dikemukakan oleh 4 madhab. Salah satunya adalah madhab Syafi'i kita. Iya. Beliau adalah Abdullah bin Mas'ud, berkata kalau sholat Jumat itu sholat sendiri, ya udah kayak sholat sunnah sendiri yang dilakukan di hari Jumat. Maka beliau berpendapat dengan masuknya waktu sholat duha itu sudah boleh untuk melakukan sholat Jumat gitu. Tapi dia tetap melakukan sholat duhur, maka kan nggak menjadi pengganti. Sedangkan jumhur 4 madhab dan Imam Syafi'i juga berpendapat kalau sholat Jumat ini sebagai pengganti sholat duhur. Makanya 2 rakaat sholat Jumat ditambah dengan 2 khutbah. Jadi seolah-olah kayak sama-sama 4 gitu, sama duhur gitu. Iya, makanya kenapa khutbahnya sholat Jumat itu wajib sebagai syarat ya, syarat sahnya sholat Jumat, karena memang untuk biar sepadan gitu. Sholat Jumat enak banget, sholat Jumat itu 2 rakaat sedangkan duhur 4 rakaat gitu. Tunggu dulu kan masih ada khutbahnya 2 kali gitu kan. Seolah-olah kayak gitu ya. Terus masih berkenaan tentang tadi ya, sholat Jumat itu harus di dalam waktu duhur. Sekarang ada gambaran kalau semisal imam ini sholat masih sama tadi gambarannya mepet sama asar. Imam sholat dengan 39 makmum. Karena di dalam mazhab Syafi'i, kita sholat Jumat itu akumulasi minimal pesertanya harus 40 dengan imamnya. Terus nanti tiba-tiba imamnya itu salam normalnya imam sama makmum itu salam pertama. Jadi salam kan 2 kali ya nih. Assalamualaikum. Nah, yang dihitung adalah salam pertama itu. Salam pertama ke kanan itu normalnya adalah semua imam dan juga 39 makmumnya itu masuk di dalam waktu zuhur. Itu sah semua udah sholatnya. Nah, sekarang kalau semisal imamnya doang yang salam pertama, terus habis itu pas makmum mau salam itu adzan asar semisal. Nah, itu maka sholatnya tidak sah, sholat Jumatnya tidak sah karena secara akumulasi tidak 40 orang. Kan karena dikurangi sama makmum yang nggak sah itu, jadinya kan nggak genap 40 gitu kan. Makanya untuk amannya sholat Jumat itu dilakukan oleh lebih dari 40 orang. Jadi biar nggak ada kemungkinan yang kayak gitu kan ya. Terus kalau semisal orangnya lebih banyak, orang yang berjamaahnya lebih banyak, maka akan lebih memudahkan untuk sahnya sholat itu gitu. Nah, terus selanjutnya, terus kayak gitu gimana bisa amannya itu gimana gitu sholat Jumat biar nggak terjadi yang seperti itu ya, sholat di awal lah gitu. Ini kan hanya gambaran di dalam kitab itu untuk memperjelas kalau akan ada kasus yang seperti itu, maka hasilnya adalah seperti ini gitu. Ada gambaran orang satu imam dan juga 39 makmum, tapi yang sah hanya imam saja, yaitu dalam keadaan kalau imamnya itu orang yang bukan muhdis atau yang membawa kayak semisal bahasanya anyang-anyangan, tau gak nih anyang-anyangan? Pipis terus gitu kan. Terus gitu. Nah, biasanya orang anyang-anyangan itu kan sholatnya sulit ya, karena dia kan keluar terus air kencingnya, bahkan sampai
sering disumpel atau gimana gitu biar nggak ini ya. Nah mereka itu kan sholat dalam keadaan lihurmatil waktu, artinya mereka tetap sholatnya sah tapi harus dikodo gitu. Nah terus mereka makmum nih sama imam tadi sholat Jumat gitu, itu tetap sah, imamnya tetap sah meskipun kalau secara ini ya kita hitung bahkan makmumnya itu nanti bakalan kodo, bakalan sholat lagi misal gitu kan. Tapi itu imamnya tetap sah. Berbeda halnya dengan yang tadi, kasus yang tadi memang karena sudah lewat waktu asar, jadi tidak dihitung sholat Jumatnya. Selanjutnya, ada dari sholat Jumat yang kedua. Kalau tadi kita berbicara tentang waktu jam 2, itu ya nggak apa-apa gitu. Cuman karena untuk membangun. Yang kedua, syaratnya adalah dari tempatnya, dari segi tempatnya. Orang kalau mau sholat Jumat, itu nggak boleh gaya buat sholat Jumat. Biar sensasinya gitu, kayak biar viral. Gitu. Iya. Padahal sholat Jumat itu harus dilakukan di wilayah. Nggak sampai berpuluh-puluh kilo gitu loh. Jumatan tuh harus jalan untuk berpuluh kilo gitu. Justru itu nggak sah gitu sholat Jumatnya. Kenapa kok ada tuntutan syariat seperti itu? Karena yang pertama, dalam rangka untuk menghidupkan suasana wilayahnya. Kalau semisal kita sholat Jumatnya di luar kota semua, nanti yang di dalam kotanya ini nggak ada yang Jumatan gitu nih. Kayak kosong semuanya pada keluar kota buat Jumatan gitu kan. Untuk menghidupkan di daerah sendiri, di tempat kita tinggal sendiri, dan juga itu juga apa nggak capek sholat Jumat harus jauh banget gitu kan, capek itu penuh masyakko gitu ya. Jadi jangan sampai tempat di wilayah sendiri itu kosong, nggak ada yang Jumatan tapi berbondong-bondong untuk pergi. Sebenarnya itu hikmah dari ada tuntutan syariat yang seperti ini gitu. Nah selanjutnya di syarahnya juga dijelaskan tentang kita kalau semisal tinggal di sebuah pemukiman, terus kalau di sini kan nggak ada gurun ya, kalau di Indonesia nggak ada gurun. Jadi lebih tepatnya ini yang dibahas di dalam syarahnya ini kayak gambaran geografisnya orang-orang Arab. Karena orang Arab itu memiliki kebiasaan sama kayak orang Indonesia sebenarnya. Ada yang tinggal di desa dan ada yang tinggal di kota. Kalau orang yang di kota biasanya lebih sibuk dengan kegiatannya ya, karena mereka ada yang bekerja, ada yang lain-lain. Kalau orang desa ini biasanya mereka itu tinggalnya pindah-pindah, atau orang Badawi kalau kita ngomong. Nah, orang Badawi ini mereka berpindah-pindahnya itu sesuai dengan kayak di mana mereka itu menemukan sumber air. Kalau ada air di sini, nah orang Arab itu biasanya gitu, ada sumber air di sini, terus mereka berbondong-bondong tinggal di situ. Nanti airnya habis mereka pindah lagi gitu. Lah, salah satu mereka juga sering berpindah-pindah tinggal semisal di gurun, mereka tinggal di gurun gitu. Sekarang permasalahannya adalah kalau semisal orang desa, mereka nggak punya masjid, penduduknya sedikit, maka mereka ke kota lah untuk sholat Jumat. Selagi mereka mendengar adzan Jumat itu gitu. Kalau misal di desa itu tidak memenuhi syarat, kayak nggak ada 40 orang, tidak sesuai dengan syarat sholat Jumat, selagi mereka mendengar adzan, maka mereka wajib sholat Jumat dan mendatangi sumber adzan itu gitu. Nah sekarang kalau misal itu kan di daratan biasa, artinya di desa atau di kota. Dan ketentuannya
masih tidak dapat dikontrol. Sekarang kalau semisal di gurun, yang pertama gurun itu sangat panas ketika musim panas, terus sangat dingin ketika musim dingin, dan di gurun itu tidak ada air kan, tidak ada air. Jadi ngapain gitu sholat Jumat ke Kurang gurun? kerjaan ya. Iya. Dan memang ternyata sholat Jumat di gurun itu hukumnya tidak sah dengan alasan-alasan yang tadi. Ada masyakoh, tidak ada air. Itu sangat menyulitkan gitu. Bahkan melihat wilayah Guror kalau belum bisa dikosor dan masuk satunya, meskipun dia itu deket, tapi sudah tidak boleh untuk sholat di gurun kayak gitu tuh. Ngapa lagi lewat di gurun terus mampir gurun dulu sholat Jumat gitu. Itu juga nggak bisa gitu kan. Itu juga sama nggak bisa gitu. Jadi nggak usah deh ke gurun untuk sholat Jumat. Iya. Terus sama juga halnya tidak sah itu ketika kita semisal kulo dari Kediri pengen sholat Jumat di rest area semisal jauh kan, Kediri nggak ada tol nih, terus sampai Semarang semisal itu kan udah jarak kosor ya, itu juga tidak sah gitu. Kenapa? Karena kalau semisal orang yang seperti itu kan statusnya sudah safar. Nah mereka kalau semisal menginginkan sholat Jumat yang rukhsah itu mereka harus pergi sebelum waktu subuh. Sebelum waktu subuh mereka safar, maka nanti Jumatnya mereka mendapat rukhsah, tidak wajib untuk sholat Jumat gitu. Nah, sedangkan itu tidak bisa digabung dengan hukum yang safar itu. Gitu. Makanya ya ngapain jauh-jauh ke rest area gitu. Kerjaan. Nah, terus gambaran lainnya masih ngomongin tentang wilayah itu. Kalau semisal kita ada soft sholat Jumat, terus kok saking panjangnya semisal jamaah ini membludak, saking panjangnya soft ini sampai ada sebagian soft yang melewati batas wilayah, semisal ini ya. Ini meskipun secara rasio kita bayangin itu sebanyak apa orangnya softnya gitu. Nah, ini dihukumi sholat Jumatnya sah. Kenapa? Karena dia mengikuti jamaah sholat yang di dalam wilayah gitu. Begitu juga dengan syarat tadi wilayah mereka keluar wilayahnya itu masih dalam jarak yang belum dikosor. Kalau misal udah lewat yang bisa dikosor, maka tetap tidak sah. Begitu juga dengan orang yang di gurun, semisal lagi perkemahan, ayo bikin kemah di gurun gitu, bikin kemah di gurun. Kalau semisal perkemahannya ini banyak, terus bisa nempel sama masjid, salah satu masjid yang masih dalam satu wilayah, tapi nggak di gurun, misal udah keluar dari gurun, tapi karena perkemahannya ini saking banyaknya, jadi nempel ke masjid ini, maka diperbolehkan untuk mengikuti sholat Jumat. Meskipun di gurun itu tetap sah gitu, tetap sah. Dengan syarat tadi ya, tidak keluar dari batas kosor itu. Tapi kalau semisal cuma kemah-kemah doang, gurunnya itu dibangun kemah-kemah di situ, tapi kok nggak nempel sama masjid, ya udah cuma di tengah-tengah gurun terus ada kemah-kemah kayak gitu, terus iseng-iseng sholat Jumat gitu, maka di situ sholatnya tidak, meskipun dia melakukan sholat Jumat, tapi mereka tidak sah. Kenapa? Karena orang yang di gurun itu mereka semi-semi seperti mereka kayak musafir gitu, tapi mereka seperti orang mukim karena mereka tinggal. Cuman mereka tinggalnya itu secara sementara, secara temporer, bisa dibongkar gitu. Jadi mereka diibaratkan itu seperti orang-orang yang mustaufizin atau orang-orang yang bersiap-siap untuk bersafar gitu. Maka hasilnya gimana kalau orang yang di tengah gurun? Dilihat apakah mereka itu mendengarkan adzan. Dari situ tuh kedengeran adzan atau enggak. Kalau enggak kedengeran adzan sama sekali, ya udah sholat duhur aja. Karena mereka tidak khitab atau tidak diwajibkan untuk sholat Jumat gitu. Beda halnya ketika mereka mendengar,
ya udah mereka harus mendekati sumber adzan itu lalu ikut sholat Jumat. Nah, terus ini masih ngomongin tentang wilayah lagi, masih ngomongin tentang wilayah. Kalau semisal antar kampungnya ini berjauhan dan kadang kan ada dari satu kecamatan dengan kecamatan yang lain tuh saking luasnya gitu loh nih, kayak jauh banget gitu. Maka mereka antar kampungnya ini wajib mendirikan sholat Jumat sendiri-sendiri. Karena kan kalau memaksakan orang-orang untuk datang di tempat tersebut, sedangkan jauh itu kan ada masyakoh gitu ya. Tapi kalau misal antar kampung itu deket, ya udah digabung aja sholat Jumatnya jadi satu gitu. Sekarang dobitnya atau apa tolak ukurnya kita bisa tahu kalau kampung tersebut itu bisa dikatakan berjauhan atau enggak. Biasanya itu nih kita bisa taunya tuh kayak dari sarana prasarananya itu sendiri-sendiri. Kalau semisal dalam satu kampung itu udah ada lapangannya sendiri semisal, terus masjidnya sendiri, terus kayak apa ya, sarana prasarananya itu udah berpisah dari kampung yang sebelah, itu berarti tandanya mereka memang sudah mandiri, berarti sudah harus mendirikan sholat Jumat sendiri gitu. Tolak ukurnya di situ. Tapi kalau masih kadang dari kampung A ini masih minjem tempat ke kampung B, misal kalau ada acara atau sarana prasarananya masih lapangannya barengan atau tempat-tempat umumnya itu masih barengan, maka di situ masih dikatakan berdekatan, masih memungkinkan untuk sholat Jumatnya itu digabung bersama gitu. Nah, jadi penentunya salah satunya adalah itu gitu. Kalau semisal ada satu desa yang belum memenuhi syarat untuk dibolehkannya sholat Jumat, ya memang harus mendekati ada sholat Jumat terdekat. Kalau masih dengar adzan, tapi kalau udah nggak dengar adzan, ya udah mereka nggak wajib untuk sholat Jumat gitu. Terus syarat yang ketiga. Syaratnya adalah harus berjamaah. Jadi sholat Jumat itu nggak bisa sendiri-sendiri, nggak bisa kayak sholat sunnah lain, kayak sholat sunnah atau sholat yang lain. Memang harus berjamaah gitu. Wa antusalla jama'atan. Nah, untuk jamaahnya sendiri di syarah ini dijelaskan kalau yang wajib berjamaah ini hanya rokaat 1. Ini qaulnya Az-Ziyadi mengatakan kalau rokaat pertama 1 rokaat itu sudah masuk dia udah jamaah bareng gitu, maka itu sudah cukup atau sudah memenuhi. Gambarannya adalah seperti ini. Semisal ada kasus, ada satu imam, terus ada makmumnya 60 semisal. Terus tiba-tiba pas rokaat kedua imamnya kentut semisal gitu. Nah, itu nanti yang 60 makmum itu tetap sah sholatnya dilanjutkan, sholat Jumatnya. Kenapa? Karena sudah memenuhi syarat berjamaah di rokaat pertama tadi. Itu udah cukup gitu, nggak apa imamnya kentut terus ya kita batal deh gitu. Karena itu sudah memenuhi ketentuan berjamaah itu dilakukan dengan 1 rokaat gitu. Jadi nggak apa-apa, dengan syarat ditinggal sama imamnya kentut ini masih jumlahnya itu minimal 40. Kalau semisal jumlahnya di bawah 40 maka itu tidak sah. Karena tadi orangnya ada 60, jadi ditinggal imam pun ya masih sah-sah aja gitu kan. Jadi masih aman gitu. Untuk berjamaah keterangannya nggak banyak sih di syarahnya, memang hanya gambaran ceritanya memang seperti itu saja. Terus untuk syarat yang keempat. Syarat yang keempat adalah wa an yakunu arba'ina ahraran dzukuran dan juga balighina dan mustautinin. Minimal harus 40 orang. Ini qaulnya Imam Syafi'i. Harus 40 orang. Dan 40 ini bukan hanya sekedar angka, bukan hanya sekedar akumulasi dari orang-orang terus sudah jumlahnya 40, tapi disyaratkan 40 orang ini harus terdiri dari 4 syarat, yaitu merdeka, laki-laki,
baligh, dan mustautinin. Harus merdeka, kenapa? Karena orang budak itu tidak diwajibkan sholat Jumat, karena bahkan budak itu tidak memiliki dirinya sendiri, artinya milik dari majikannya gitu. Nah, karena kesibukan untuk melayani majikan dan lain-lain itu tidak diwajibkan untuk sholat Jumat gitu. Tapi ketika seorang budak sholat Jumat, ya tetap sah, dia tetap diterima sholat Jumatnya, tidak usah mengulang sholat duhur, tetap sah Jumatnya, tetapi tidak bisa menggenapi akumulasi dari 40 orang, dari 40 orang. Begitu juga dengan syarat zukur. Zukur harus laki-laki. Terus perempuan boleh nggak sholat Jumat? Ya boleh, tetap sah juga sholat Jumatnya, meskipun sholat Jumat sah, tidak mengulang sholat duhur, tapi tidak bisa menggenapi angka 40 akumulasi tadi. Begitu juga dengan orang yang balighin. Orang yang baligh, dia kalau mau sholat Jumat boleh aja, tetap sah, nggak ngulang duhur juga. Tapi, orang yang sobi, orang yang masih kecil ya, kebalikan dari baligh. Orang yang masih sobi, orang yang kecil, boleh sholat Jumat sah, tapi tidak bisa menggenapi 40. Mustautinin, orang yang tinggal menetap. Jadi di daerah itu dia memang benar-benar tinggal, bukan hanya untuk 3 hari, 4 hari, atau beberapa hari saja gitu. Dia memang benar-benar menetap. Kalau kebalikannya, orang musafir yang tiba-tiba lewat di daerah itu, terus pengen ikut sholat Jumat, ya boleh-boleh aja, tetap sah juga, tapi tidak bisa menggenapi 40. Jadi, bagaimana caranya? 40 orang ini benar-benar mereka memang harus memenuhi 4 syarat tadi. Harus merdeka, laki-laki, baligh, dan juga menetap tinggal. Kalau nggak ada salah satunya, dia perempuan, merdeka. Iya, dia memang merdeka. Dia baligh juga, dia menetap juga. Tapi kok perempuan? Berarti kan kurang satu syaratnya. Tetap tidak bisa memenuhi kriteria 40 orang tadi gitu. Nah, terus sekarang ada gambaran di syarah tersebut. Dikasih gambaran kalau misal jamaahnya ini cuma 40 orang doang. Ada satu imam, terus 39 makmum gitu. Berarti kan ini rawan banget nih kalau ada satu yang batal atau ada satu yang kentut, itu berarti nggak sah gitu kan ya. Nah, ceritanya kok 40 orang ini ada salah satu makmumnya itu yang ummi, atau yang kita tahu ummi itu nggak bisa baca, nggak bisa nulis gitu ya, ummi. Yang dimaksud di sini sama, tapi lebih spesifiknya adalah orang yang memang ummi itu tidak cakap bacaan sholatnya gitu. Jadi ditakutkan nanti itu akan, takutnya tuh merubah makna, memindah makna, atau merubah-rubah huruf dalam bacaan sholat gitu. Bisa dilihat dulu umminya ini dia mukosir atau tidak, dia ceroboh atau tidak. Kalau misal dia mukosir, makmumnya ini dia itu udah ummi, mukosir pula, dia udah bodoh, nggak belajar pula gitu loh. Maka sholat Jumatnya itu nggak sah. Nggak sahnya karena ya ada satu itu yang ummi gitu. Tapi nanti wajib sholat duhur semua, karena kan tadi ada satu yang ummi gitu. Tapi kalau yang umminya ini dia nggak bisa baca, dia nggak bisa tulis, dia nggak cakap secara bacaan gitu ya. Tapi dia itu bukan orang yang mukosir. Artinya dia itu mengerahkan seluruh kemampuannya untuk dia mempelajari hal-hal yang wajib. Seperti dia mau sholat Jumat itu ya dia belajar lah bagaimana syaratnya sholat Jumat dan lain-lain. Maka itu dianggap dia tidak mukosir. Tidak mukosir. Maka di situ sholatnya sah jika ditambah dengan imam yang qori, atau imamnya itu yang memang bagus bacaannya gitu. Jadi itu akan sah. Nah, hal-hal yang seperti ini karena pada kenyataannya kita kalau sholat Jumat itu dengan jamaah yang banyak ya, jadi lebih aman gitu. Ini kan contohnya kalau mepet banget cuma 40 orang gitu. Nah, dari contoh kasus ini yang disyarah ini terlihat bahwa betapa pentingnya kita menjaga keutuhan 40 orang ini untuk sama-sama kayak sholat Jumat tuh ibadah kolektif gak sih gitu. Kayak kita nggak bisa sendirian gitu. Kita butuh kompak bareng-bareng 40 orang ini, sama-sama nggak batal, sama-sama selamat sampai salam akhir, itu maka sah semua gitu. Jadi secara gambarannya gitu.
ada mazhab-mazhab yang lain yang tidak sependapat dengan Imam Syafi'i. Salah satunya seperti Imam Maliki, itu dicukupkan dengan kila, ada yang bilang 12 orang saja sudah cukup. Tapi kalau di syarah ini diceritakan kalau Imam Malik ini bisa sholat Jumat 20 atau 30 peserta doang. Itu sudah cukup gitu. Sedangkan kalau Imam Abu Hanifah bahkan lebih ekstrim lagi, hanya 3 orang saja plus 1 imam. Karena menganggap alasannya adalah aqallul jam'i itu 3 gitu. Paling sedikit jamak itu ya 3 gitu. Sholat Jumat itu makanya makmumnya boleh 3 doang, salah satu imam gitu. Nah, kita dalam menyikapi perbedaan ini, dalam menyikapi perbedaan jumlah kolektif dari orang-orang yang sholat Jumat, ini gimana? Kita sebagai Imam Syafi'i, ya kita sebagai penganut Imam Syafi'i memang baiknya adalah mengikuti Imam Syafi'i. Tapi pada suatu keadaan, semisal kayak seseorang kuliah di luar negeri, lalu menghadapi negaranya itu dengan madhab yang lain gitu, maka ada gambaran kita itu boleh mentaklid. Mentaklid itu berarti kita berpindah atau mengambil kebaikan dari madhab lain ya gitu. Kita boleh mentaklid ya itu mau ikut madhabnya Imam Maliki, atau yang lebih gampang lagi madhabnya Imam Hanafi yang cuma 4 orang doang bisa sholat Jumat gitu. Itu boleh. Tapi dengan syarat sama dengan ibadah-ibadah yang lain, tidak hanya sholat Jumat, diperbolehkan mentaklid itu dengan lengkap syarat-syaratnya, rukun-rukunnya yang lain. Artinya kita tidak bisa ngambil enaknya doang, kayak enak sholat Jumat bisa 4 orang doang gitu, udah cuma diambil gitu doang. Tapi yang harus dilakukan adalah semua syarat-syaratnya Imam Hanafi ketika mensyaratkan sholat Jumat itu bagaimana, itu harus dilakukan, termasuk bagaimana wudunya Imam Hanafinya, hal-hal yang berkaitan dengan sholatnya juga, bab toharohnya, dan lain-lainnya itu memang harus diikuti untuk diperbolehkan taklid kepada madhab lain yang lebih sedikit dari 40 orang. Seperti tadi yang kita sama-sama baca, kalau syaratnya 40 orang ini harus akumulasi dari orang yang merdeka, laki-laki, baligh, dan mustautin. Nah, sekarang kalau semisal ada gambaran orang mukim, berarti dia itu mukim tapi tidak mustautin. Akan ada 6 gambaran orang di sini yang dijelaskan oleh musonif ini. Ada 6 jenis orang sebagai gambaran kita biar bisa mengira-ngira mana yang memang benar-benar memenuhi syarat gitu. Ada orang yang mukim. Berbeda mukim dengan mustautin. Kalau mukim tinggal doang. Kalau mustautin dia memang hidup di situ, tinggal hidup di situ gitu. Ada orang mukim tapi tidak mustautin. Ini jenis orang yang pertama. Contohnya seperti ada orang pengen niat mukim di Kediri 4 hari doang gitu. Nah, itu dia mukim tapi tidak mustautin karena sudah lebih dari 3 hari ya dia termasuk mukim gitu. Cuman tidak mustautin karena tidak secara terus-menerus dia tinggal di Kediri gitu. Terus bagaimana dia sholatnya ini, sholat Jumatnya gitu. Dia ketika sholat Jumat di masjid tersebut, di masjid Kediri itu, dia tetap sah sholatnya. Tapi lagi-lagi dia tidak bisa menyempurnakan 40 orang tadi. Karena apa? Karena statusnya dia itu masih seperti seorang musafir. Dia kan nggak tinggal di situ gitu. Dia tetap dianggap sebagai musafir. Itu jenis orang yang pertama. Jenis orang kedua yang diceritakan yang dituliskan di dalam syarah ini, ada orang murtad, tadinya Islam terus dia murtad. Secara taklif dia wajib atau tidak, orang yang murtad itu sebenarnya anjurannya itu kan kembali ke Islam lagi ya nih. Jadi kan mereka itu sebenarnya tetap wajib untuk sholat Jumat karena anjurannya balik ke Islam lagi gitu. Jadi secara taklif mereka wajib untuk sholat Jumat, tapi meskipun kalau mereka itu melakukan, mereka tidak sah sholat Jumat karena syarat dari sholat adalah harus Islam ya salah satunya. Jadi kalau mereka murtad tidak Islam, kalau mereka sholat Jumat tidak sah. Terus tidak hanya tidak sah, mereka juga tidak bisa menggenapi 40 tadi. Itu jenis yang kedua.
Selanjutnya jenis yang ketiga itu ada orang kafir. Sama juga dengan jenis yang keempat yaitu orang yang majnun, orang yang gila. Atau jenis yang kelima ada orang yang mugma alaih. Mereka itu kayak ayan. Kayak orang ayan ngapain sih sholat Jumat gitu sebenarnya. Tapi ini sebagai gambaran di kitab ya. Emang kadang di kitab itu digambarkan hal-hal yang sedikit random untuk kita biar lebih kehati-hatian untuk kasus-kasus yang akan datang gitu sebenarnya gitu. Nah, untuk kafir, majnun dan mugma alaih ini, orang yang ayan, terus orang yang gila, orang yang kafir, mereka itu secara taklif mereka tidak wajib. Mereka tidak wajib. Orang kafir ya jelas mereka tidak wajib ya. Terus orang majnun juga mereka tidak berakal, jadi tidak wajib. Terus orang mugma alaih juga mereka tidak sadar kan, jadi nggak wajib juga. Mereka kalau melakukan sholat Jumat juga nggak sah. Ditambah mereka juga tidak menggenapi 40 orang tadi ya. Karena ini kita kan masih ngomongin tentang jumlah 40 tadi gitu. Jadi biar kita tahu komposisi dari 40 ini, maka tidak bisa dimasuki kafir, tidak bisa dimasuki majnun dan jenis-jenis yang lain ini. Selanjutnya jenis yang terakhir adalah udzur. Jadi orang yang udzur tapi selain udzur safar. Contoh misal ada orang yang udzur syar'i ya jelas. Udzurnya itu misal karena sakit dia, karena sakit. Nah, kalau dilihat dari taklifnya dia tidak wajib. Orang sakit tidak wajib sholat Jumat. Tapi dia semisal memaksakan diri untuk sholat Jumat. Maka sholatnya tetap sah dan bisa menggenapi 40. Nah, jadi alasan udzur syar'i karena dia sakit itu tidak menjadikan dia itu gugur tidak bisa menggenapi 40 gitu. Nah, maka 6 jenis ini tadi dijelaskan agar kita lebih jelas komposisi dari 40 orang ini harus siapa saja gitu. Nah, terus ada cerita di syarah ini, kalau semisal seseorang mempunyai 2 tempat tinggal, dia menetap di 2 kota gitu. Semisal ning Anis, dalamnya pundi ning Anis? Kebumen nih. Kebumen gitu. Terus garwane pundi garwane? Kendal. Kendal. Nah, jenengan punya 2 tempat tinggal nih, saking seringnya mudik semisal gitu. Padahal itu kulo sih sebenarnya. Saking seringnya mudik nih Ning Anis sama Garwo ini sering ke Kendal gitu. Jadi bisa dikatakan tinggalnya di Kendal sama di Kebumen itu kayak sama-sama banyak gitu. Nah, itu nanti dia itu di mana? Dihukumi dia sebagai mustautin. Artinya dia wajib untuk sholat Jumat itu ketika di Kebumen atau di Kendal gitu. Misal garunya jenengan nggih. Dijadiin contoh ya. Maka contoh yang pertama adalah kalau misal dia menetap di 2 kota itu, maka dilihat di manakah keluarga dan hartanya ada. Kalau misalnya jenengan rumahnya di Kebumen, hartanya di Kebumen, mobilnya di Kebumen, segalanya di Kebumen, maka nanti garwo jenengan wajib sholatnya di Kebumen, ngoten nggih. Nah, kalau semisal keluarganya di Kebumen tapi hartanya di Kendal, rumahnya di ya meskipun ada rumah gitu di Kebumen tapi kayak harta bendanya semua itu di Kendal gitu. Maka yang diambil adalah di mana keluarganya berada. Tetap di Kebumen berarti nggih, keluarganya tetap berada di Kebumen. Tapi kalau semisal nggak ada keduanya, nggak ada keluarganya, nggak ada hartanya juga di kedua tempat itu, maka yang diambil adalah kota mana yang paling sering untuk dimukimi. Kalau secara akumulasi lebih sering di Kebumen, ya berarti di Kebumen gitu. Nah, sekarang kalau semisal dua-duanya kok sama-sama sering dimukimi, di Kebumen sering, di Kendal juga sering gitu. Maka dua-duanya sah untuk sholat Jumat. Mau di Kebumen atau di Kendal, yes, dianggap sepadan karena sama-sama banyak mukimnya gitu di Kebumen sama di Kendal gitu. Itu sebagai gambaran salah satu gambaran dalam sholat Jumat. Selanjutnya syarat yang kelima. Syarat yang kelima adalah wa'ad la tasbiqoha wala tuqarinaha jumu'atun fi dzalikal balad. Ini jadi gini gambarannya.
tidak boleh didahului atau bersamaan sholat Jumatnya. Misal di Masjid A sama Masjid B, ini kayak balapan gitu nih, sholat Jumatnya tuh Allahu Akbar, di sana juga bareng Allahu Akbar. Atau didahului, yang Masjid A dulu, terus Masjid B ikutan Allahu Akbar. Nah, di sini syaratnya tidak boleh, tapi akan kita baca dengan ketentuan-ketentuannya. Makanya sambil baca syarahnya itu, karena kalau misal kita cuma baca, oh nggak boleh nih, nggak boleh bareng-bareng nih sholat Jumatnya Masjid A sama Masjid B gitu. Nah, kalau kita nggak baca syarahnya kan bisa kita menghukumi secara sepihak gitu ya. Jadi itulah gunanya membaca syarah gitu. Maksudnya di sini adalah sebenarnya gambarannya gini, Gusti Allah itu sebagaimana dilarang, contoh kasus lainnya ya, al-jam'u bainal ukhtain, seperti menikahi dua kakak adik sekaligus gitu. Nah, itu kan tidak sah ya, Ning? Tidak sah. Nanti yang sahnya itu yang pertama, yang akad pertama. Nanti yang kedua nggak jadi, nikahnya nggak sah gitu. Yang diambil adalah akad pertama gitu. Sama halnya seperti itu. Tidak bisa masjid pinggir-pinggiran, terus bareng-bareng sholat Jumat. Nanti yang sah itu yang lebih dulu, yang duluan. Kalau misal bareng-bareng, nanti mereka batal semua dan harus sholat Jumat bareng, atau harus, kalau tidak memungkinkan, harus sholat duhur gitu. Nah, gambaran yang seperti ini maksudnya adalah dengan syarat ketika dalam desa-desa tersebut tidak memenuhi syarat-syarat dibolehkannya mendirikan sholat Jumat yang banyak. Ta'addudul Jumu'ah. Jadi banyak sholat Jumatnya. Syarat-syaratnya apa saja? Jadi gini, lebih baik sebenarnya itu lebih baik kita itu sholat Jumat jadi satu sebenarnya gitu. Jadi satu semua dalam satu desa atau satu kecamatan itu jadi satu. Tapi kita sering pada prakteknya itu kita sering menemui membludaknya jamaah, semisal saking banyaknya jamaah, atau semisal ada, kalau zaman dulu ada peperangan ya, Ning, ada peperangan itu misal antar suku atau antar desa ini mereka saling berperang, kan nggak mungkin disatuin dalam satu masjid, yang ada mereka nanti berantem gitu kan. Nah, itu seperti ada peperangan gitu. Atau alasan lainnya seperti jaraknya yang sangat jauh memang ditempuh, karena zaman dulu tidak ada mobil, tidak ada motor, jadi mereka kayak dalam satu kecamatan, yang satu di ujung, yang satu di ujung itu sudah tergolong jauh gitu. Mungkin kalau sekarang kan masih bisa naik mobil gitu kan. Nah, dengan alasan-alasan tersebut itu akhirnya bisa diperbolehkan dalam satu wilayah itu membuat ta'addudul jumu'ah, banyak mendirikan sholat Jumat gitu. Kayak yang kita tahu sekarang di masjid yang satu dengan masjid yang lainnya itu sering saling dengar gitu, khutbahnya saling dengar, atau suara imamnya saling dengar gitu. Itu kalau bukan karena alasan jamaahnya membludak, alasan tadi karena ada peperangan atau karena jarak yang jauh, maka tidak diperbolehkan. Nah, itulah yang dimaksud dalam kalimat wa alla tasbiqoha wala tuqorinaha jumu'atun fi dzalikal balad. Maksudnya di situ. Tapi kalau kita menemui kenyataan hidup sekarang ini bahwa banyak sekali jamaah yang sholat Jumat sehingga dalam masjid tersebut tidak cukup sampai ke jalan-jalan, maka disitulah wajib membuka jamaah sholat Jumat yang baru gitu. Nah, sekarang ketentuannya atau dobit dari gimana sih kita bisa tahu kalau ini memang benar-benar penuh, harus dilihat dari sisi mananya gitu, apa dari kapasitasnya berapa jumlah orang atau bagaimana gitu. Nah, di sini dijelaskan yang menjadi patokan ketentuannya bisa bikin Jumatan lagi karena jumlahnya yang banyak atau karena nggak cukup masjidnya itu adalah ketika ya memang isi dari masjidnya itu penuh. Ada khilaf ulama yang bilang gini, lah kalau semisal masjidnya diisi sama perempuan-perempuan misal, padahal kan perempuan tuh nggak wajib sholat Jumat gitu, ngapain sih menuhin masjid doang gitu, malah bikin
malah bikin penuh gitu. Sebenarnya kalau secara logika kan ya udah suruh pulang aja yang cewek, diganti sama yang cowok yang memang mereka wajib gitu untuk sholat Jumat gitu kan. Atau semisal bahkan sekalipun semisal masjidnya itu diisi oleh orang-orang yang majnun, semisal orang-orang yang gila kok pengen sholat Jumat gitu. Padahal mereka kan nggak sah kan sholat Jumatnya. Mereka sama sekali nggak sah gitu. Tapi itu tetap menjadi hitungan. Artinya tetap menjadi pertimbangan diperbolehkannya masjid ketika penuh meskipun isinya orang majnun, orang perempuan atau orang-orang tadi, orang-orang murtad atau orang yang lain gitu. Meskipun memenuhi masjid tersebut, tapi tetap sudah cukup dijadikan alasan untuk membuka jamaah Jumatan yang baru. Meskipun masih dalam wilayah yang dekat gitu. Itu adalah pendapat yang asoh, berarti ada pendapat yang lain, pendapat yang tidak asoh, artinya pendapat lain seperti tadi mungkinnya diusir aja tuh yang cewek nggak usah ikutan gitu. Gitu. Nah, terus itu kan dalam keadaan ketika jamaahnya membludak, maka dalam satu kecamatan itu boleh ada jamaah sholat Jumat di sini, ada di sini, jadi kan deket-deketan dengan syarat yang tadi. Nah, sekarang yang dibahas di dalam poin yang kelima, ini ketika tidak memenuhi syarat, jamaahnya sedikit, terus nggak ada peperangan, jaraknya juga nggak jauh, lah kok pengen gaya-gaya, pengen bikin jamaah Jumatan sendiri gitu, dan saling berdekatan, saling kedengeran, saling berdekatan. Nah, disinilah akan ada 5 gambaran. 5 gambaran yang dijelaskan di sini, yaitu gambarannya adalah semisal ada masjid yang sama-sama sepi, kok malah bikin jamaah Jumatan sendiri-sendiri. Yang pertama lokasinya berbeda, berdekatan, tapi bareng-bareng takbirnya Allahu Akbar itu bareng gitu. Maka dua-duanya batal dan harus sholat berkumpul dan sholat Jumat bersama jika memungkinkan, kalau semisal masih muat waktunya gitu. Terus gambaran yang kedua, kalau semisal takbirnya imam di Masjid A dan Masjid B ini berurutan, ada yang pertama dan ada yang kedua gitu, ada yang mengiringi gitu, berarti kan ada yang mendahului gitu. Maka yang lebih dulu itu nanti yang sah, tapi yang terakhir atau yang kedua atau yang selanjutnya itu maka batal dan harus sholat duhur. Gambaran yang ketiga adalah, jadi ceritanya ada orang yang ngeliat, dia ragu-ragu gitu, mana ya yang lebih dulu gitu, atau mana ya yang dia ragu-ragu tadi kayaknya bareng-bareng atau enggak ya gitu. Nah, maka di situ wajib berkumpul dalam satu tempat dan mengulangi sholat Jumatnya jika masih cukup waktunya, dan disunahkan sholat duhur setelahnya. Terus ada gambaran yang keempat adalah dia tahu ada sholat Jumat yang saling mendahului, itu tahu, tapi dia nggak tahu masjid yang mana ya. Dia cuma kayak kedengeran doang, oh ada yang Allahu Akbarnya lebih dulu gitu. Tapi dia nggak tahu secara tepat itu sumber bunyinya dari mana gitu masjidnya. Seperti contohnya ada orang yang sakit atau ada orang musafir lewat di daerah tersebut, terus denger, loh kok sholatnya saut-sautan, ada yang lebih dulu dan enggak gitu. Nah, maka yang seperti itu, maka semuanya wajib sholat duhur, tapi tidak wajib mengulang Jumat. Soalnya kenapa? Karena masing-masing dari masjid ini mereka meyakini kalau sholatnya sah kok gitu. Tapi secara zonnya itu kan, loh, pokoknya salah satu dari ini ada yang terakhir gitu, berarti ada yang nggak sah, ini salah satunya gitu. Tapi dari sisi lain mereka yakin kalau itu sah gitu kan. Makanya tidak mengulang sholat Jumatnya, tapi hanya wajib sholat duhur saja. Nah, itu dikhususkan kabarnya hanya dari 2 orang, dari musafir dan juga dari dari orang sakit. Karena selain orang sakit dan orang musafir itu biasanya hanya orang fasik yang nggak Jumatan terus lewat di wilayah itu terus denger gitu. Makanya kalau kabar kesaksian dari orang fasik itu tidak diterima. Ya udah nggak direken ngomong, tadi ada yang lebih dulu, ada yang enggak gitu. Alah, nggak usah direken, kamu nggak Jumatan kok gitu kan. Terus gambaran yang kelima yang terakhir adalah dia tahu ada sholat Jumat yang mendahului,
Terus, oh kayaknya ini deh. Tapi pas dia mau ngomong itu lupa. Aduh lupa tadi itu masjid yang mana ya gitu, lupa gitu. Maka hukumnya sama seperti yang poin tadi, yang keempat. Itu gambaran-gambaran tadi. Yang terakhir, ini kayak udah lama banget ya, 1 jam nih. suap-suapnya. Ya udah 1 jam ini. Belum sesi tanya jawab. Aduh. Iya, satu lagi nih yang terakhir. Ya, Sholat satu Jumat lagi. itu harus didahului oleh 2 khutbah. Inilah tadi dilogikakan sebagai pengganti sholat Jumat, 2 rakaat, ada 2 khutbah. Jadi sepadan lah gitu, 4 sama-sama 4 gitu. Wa an yataqaddamaha khutbatani, harus didahului dengan 2 khutbah. Kenapa kok sholat Jumat itu khutbahnya di depan? Kalau sholat Id itu khutbahnya di belakang gitu ya. Karena khutbah dari sholat Jumat itu termasuk syarat sah. Sedangkan syarat itu lebih didahului daripada yang disyarati. Artinya khutbah ini lebih didahului daripada sholatnya gitu. Karena syarat sahnya sholat Jumat adalah harus ada khutbahnya gitu. Makanya khutbah itu harus di depan gitu. Terus juga di samping itu ini memang ittiba kepada Kanjeng Nabi yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Sebagaimana Kanjeng Nabi juga melakukan khutbahnya Idul Fitri dan Idul Adha itu setelah sholat, itu juga ittiba gitu. Udah, selanjutnya hanya dijelaskan tentang sunnah-sunnahnya khotib di atas mimbar, terus makruh-makruhnya bagaimana gitu. Nanti bisa dibuka sendiri aja ya syarahnya, Kashfatun saja. Karena Mbak moderatornya sudah memberikan kode-kode. Jadi ala kulli hal, kesimpulannya adalah sholat Jumat ini merupakan sholat yang sakral, artinya satu minggu 1 kali, bahkan dikatakan kalau laki-laki tidak sholat Jumat berturut-turut selama berapa kali gitu nih ya. Itu kan menunjukkan kalau betapa pentingnya sholat Jumat ini untuk dilaksanakan, tidak hanya dilaksanakan, tetapi juga harus dipelajari apa syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, dan lain-lain. Tidak hanya ikut-ikut sholat Jumat saja gitu. Tapi agar kita tidak menjadi orang yang tadi, yang ceroboh ya, kita ada usaha untuk mempelajari tentang bagaimana ibadah-ibadah yang kita lakukan. Karena ibadah jika dilakukan dengan tanpa ilmu, itu sama saja seperti ya kita nggak tahu syarat sahnya, nggak tahu najis, nggak tahu apa gitu kan. Maka disitulah pentingnya ilmu, mempelajari. Maka disinilah apresiasi saya kepada JP3M yang telah menyediakan pengajian-pengajian keren seperti Safinatun Najwa ini. Sampun. Ya, terima kasih kepada pemateri Ning Nadia. Masya Allah ini nggak kerasa ya Ning, sudah 1 Banyak jam. Banyak banget ngomong sampai berbusa. Ini sudah 1 jam, sebenarnya waktunya juga cuman 1 jam, itu sudah sama sesi tanya jawab. Oh, tapi karena berarti sudah ditutup saja. karena waktunya materinya juga enak sekali jelasinnya, Masya Allah. Jadi nggak kerasa, ini sampai ada yang komen sampai duhur juga nggak apa-apa nih katanya. Sampai duhur katanya. Saya mungkin bacain 3 pertanyaan aja kali ya Ning, karena waktunya udah. Dan kayak yang singkat-singkat aja ya. Gimana sih? Nanti insya Allah nanti pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab nanti saya share di grup ya, grup Ngaji Kitab Safinatun aja, tapi biar bisa diupload sama admin. Oke, pertanyaan dari tadi. Pertanyaan dari Mazida. Ning, saya izin bertanya, kalau perantauan ke Pripuning untuk sholat Jumatnya, nopo sampun termasuk mukim atau bagaimana? Perantauan itu berarti dia tinggal di suatu daerah karena misal kuliah atau karena bekerja gitu ya? Sama kayak santri ngoten gini mungkin. Jadi ketentuan tadi ya seperti yang dijelaskan, ada orang mukim tapi nggak mustautin. Di sini jelas-jelas mustautin ini berarti memang dia tinggal untuk waktu yang lama. Tidak, karena syarat mukim itu 3 hari ya, 3 hari. Nah, kalau semisal dia mukim cuma untuk hitungan hari, itu maka dia masih tergolong sebagai musafir. Tapi kalau perantau itu kan berbulan-bulan, bertahun-tahun gitu kan. Atau
bahkan lebih dari itu gitu, maka dia sudah dikategorikan sebagai mustautin di daerah tersebut. Maka dia sudah wajib untuk sholat Jumat di daerah di mana dia itu tinggal. Seperti itu. Jadi jawabannya tetap wajib ya. Terus kemudian pertanyaan kedua ada dari mana ini tadi ya? Saya tentang fikih nisa nih. Kalau semisal nifas itu bolehkah kita keramas? Kalau nggak keramas itu rasanya itu gatel dan sebenarnya ini kayak sebagai apa ya, stigma masyarakat ya. Kalau orang yang udzur atau orang yang nifas itu tidak boleh potong kuku atau tidak boleh rambutnya rontok gitu kan ya. Padahal sebenarnya boleh-boleh aja gitu. Maka dari pandangan yang seperti itu akhirnya menganggap kalau keramas itu menjadikan rambut rontok dan menjadikan itu suatu hal yang dilarang oleh syariat gitu. Padahal tidak apa-apa. Bahkan malah justru kita menjaga badan agar tidak bau, agar tidak sakit, agar tidak gatal, itu justru hifdun nafas. Jadi menjaga tubuh itu wajib justru gitu. Jadi kalau pertanyaannya boleh nggak, justru wajib mandi. Kalau nggak mandi bisa mengganggu sebelahnya. 40 hari nggak keramas nih gimana? Iya kan? Bayang nggak sih ya, sambil ngurus anak dengan keringat yang kayak apa gitu. Iya, justru hukumnya wajib karena menjaga badan. Boleh ya. Karena stigma masyarakat memang itu nih. Kalau haid ataupun nifas itu kan, saya dulu juga waktu MTS itu belum tahu, itu saya yang ngumpulin rambut itu. Oh, gitu. Ngumpulin rambut ya. Karena saking masyhurnya ya kabar seperti iya. Udah nggak apa-apa ya. Terus kemudian ini pertanyaan terakhir Mawon ya. Yeah. 3 pertanyaan Mawon, karena sebenarnya pertanyaan-pertanyaan itu sudah terjawab di penjelasan yang Nadia tadi. Dari ini saya, gimana kalau tidak ada orang Islam di negeri tersebut, terus saya tinggalnya di negeri tersebut, bagaimana sholat Jumatnya? Ini banyak terjadi di kayak mahasiswa yang di Eropa gitu kan. Ini adalah sebuah keadaan yang tidak tabi'i, artinya tidak pada normalnya gitu. Normalnya kan kita tinggal di daerah yang sama-sama Islam gitu. Tapi kalau dalam keadaan yang tidak normal, maka di situ berlaku sebuah pengecualian atau darurat ya, sebuah pengecualian darurat. Yang pertama bisa kita rinci, dia kalau semisal masih menemukan kayak sesama orang Muslim ya, mungkin hanya 4 orang saja dia bisa melaksanakan sholat Jumat dengan mentaklid Abu Hanifah. Nah, tapi kalau benar-benar memang sama sekali dia tidak menemukan teman, bahkan di Eropa itu tidak ada adzan, sama sekali tidak ada adzan, maka dia tidak wajib sholat Jumat. Gampang kan? Benar-benar agama itu menggampangkan kehidupan gitu. Ngapain sulit-sulit? Kamu nggak ada adzan, terus harus cari-cari, harus ini gitu. Ya udah, itu dimudahkan oleh agama. Kalau bahkan jangankan dia posisinya dia Islam sendiri, bahkan posisi dalam satu desa dia tidak ada 40 orang, terus nggak denger adzan, saking kayak pelosoknya gitu, tempatnya tuh pelosok banget gitu, itu aja dia nggak wajib sholat Jumat gitu. Apalagi dia tinggal bersama orang-orang kafir semisal gitu ya, dia tinggal bersama orang-orang yang non Islam, nggak denger adzan juga, ya nggak wajib gitu. Gitu ya, semoga teman-teman puas, dan maaf ini sebenarnya banyak banget pertanyaan, tapi karena waktunya juga sudah lebih ini, buru-buru sama moderatornya. Untung selesai penjelasannya, Masya Allah, nggak kerasa beneran ini 1 jam. Mungkin sebelum saya tutup, saya bacakan dulu kesimpulan dari syarat sholat Jumat. Itu tadi ada 6 ya. Yang pertama itu harus dilakukan di waktu duhur, yang kedua itu harus dilakukan dalam kekuasaan negara, yang ketiga dilakukan secara berjamaah, kemudian yang keempat orang sholat Jumat itu minimal 40 laki-laki gitu, Ning. Ya di wilayahnya, sorry ya, harus dilakukan dalam kekuasaan di dalam wilayahnya,
Terus yang ketiga dilakukan secara berjamaah. Kemudian yang keempat, sholat Jumat itu minimal 40 orang, laki-laki, balik, merdeka, dan mukim. Terus kemudian yang kelima, tidak boleh didahului atau dibarengi oleh sholat Jumat yang lain dalam satu daerah. Kemudian yang terakhir harus didahului dengan yang tadi. 2 khutbah. Ya, ini syaratnya banyak sekali ya. Terus yang keenam itu harus didahului dengan 2 khutbah, seperti itu. Semoga bermanfaat sekali sih, insya Allah. Amin. Semoga masuk ke otak gitu nih. Iya. Semoga futuh dan masuk ke otak. Amin. Insya Allah. Dan bisa dipakai di waktu ketika kita membutuhkan ilmu ini gitu. Ya. Mungkin sebentar ini sudah ya. Nah, seperti itu dulu. Sebelum saya tutup, saya mau ingatkan lagi kepada teman-teman follower IG JP3M Nusantara untuk selalu ikuti ngaji JP3M Nusantara jam 9 pagi live dengan pemateri-pemateri yang berkompeten, insya Allah, dari jam 9 sampai jam 10 setiap hari Ramadan, dari tanggal 1 sampai tanggal 18 Ramadan. Seperti itu. Ini sudah dulu ya. Ingat matur suwun sangat niki. Senang sekali. Kalau ada salah-salah teman-teman semua matur suwun. Nah, misalnya ini matur suwun sangat senang sekali bisa ngaji dengan jenengan. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo pamit.